Yo, what's up everyone, CPS, welcome back to my video. Ya, ini mungkin video vlog pertama menggunakan Poco X3 NFC mungkin ya. Dan saya tidak pakai mikrofon tambahan karena takut korup. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau tutorial mungkin atau vlog tentang yang terjadi hari ini. Ya mungkin ini lebih ke vlog dadakan gitu ya. Soalnya awalnya tuh iseng nyoba nyari di online. Bagaimana sih kalau kita beli laptop setelah pandemi ini? Pastikan semua orang pada tahu stok laptop jadi langka dan mahal sekali. Terus saya bertanya-tanya, bagaimana kalau stok atau laptop yang online ada di offline? Berapakah harganya? Ternyata mahal sekali. Ya, pada video ini mungkin saya tidak akan unboxing, tapi soalnya barangnya sudah di unboxing di sana. Ya, ini dia. Kalau dari depannya seperti sudah kebaca, The Incredible, In Search of Incredible. Ini adalah laptop Asus. Tipe apa? Ini tipenya sebenarnya beda jauh sama laptop yang pernah saya unboxing gitu ya. Soalnya masih menggunakan AMD A4. Kalau online-nya dulu atau sekitar tahun lalu, ini harganya itu sekitar 4,7. Kalau di Tokopedia sekitar 5,3 ke atas. Jadi 5,4, 5,5, 5,6. Terus pas saya jalan-jalan di Bandung Electronic Center atau BEC lantai 1, itu sekitar kebanyakannya tuh mulai dari 55, 58, bahkan ada yang 6 juta. Soalnya ini kan yang, oh ya saya belum menyebutin ini versi apa. Ini versi M509B yang dimana di sini tuh sudah include Office, bisa dilihat ada Office-nya dan sudah Windows Ori. Jadi kalau dihitung kalau 5 jutaan tuh berarti udah ada Office. Kalau dulu kan 3 jutaan belum ada Office. Di boxnya tuh dikirim originnya tuh dari Jakarta ke Bandung. Jadi diimpornya tuh dari Jakarta, tapi ada tanggalnya yaitu 18 Maret 2021. Sedangkan sekarang 27 Maret 2021. Yang dikatakan bisa dibilang berarti ini masih seminggu yang lalu si paket ini dikirim. Ini tadi udah di ini lagi, disegel lagi. Tadi kan dibuka dulu, dicek dulu di sana tuh. Tapi yang diceknya tuh di bawah, di atas. Makanya ini udah di sini si laptopnya tuh. Tapi kita akan cek si bawaannya biar ada kesan unboxingnya aja lah. Jadi ceritanya itu seperti ini. Saya berandai-andai atau bertanya-tanya, bagaimana sih kalau setelah zaman modern ini gitu ya, kita punya uang misalnya 2 juta atau 3 juta. Bagaimana caranya biar bisa bayar secara kredit atau online? Dan di situ saya muncul ide tentang split, yang dimana kayak dipecah gitu kan. Nah di sini pembayarannya memakai Blibli atau dengan Kredivo juga. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Jadi sekarang yang jelas kita akan quick unboxing. Apa yang didapat setelah laptop offline yang tidak didapatkan online? Pertama dapat ini mouse, optical mouse ya, masih USB. Kalau zaman dulu tuh mah portrait, kalau ini tuh namanya Komi. Terus dapat ini yang buat keyboard, pelindung keyboard. Dan ini boxnya lagi. Ini aman karena laptopnya nggak ada di sini. Jadi ini mah hanya berandai-andai kalau membuka. Jadi kayak gini. Ini gak sepremium pas saya beli HP gitu ya. Ini yang begitu dibuka, sininya tuh langsung ada kayak apa sih, kayak laptop tuh, dia posisi laptop. Ketika sebelum dicek, ini pasti laptopnya di sini, dan ini yang buat layar, menutupi layar. Mungkin nanti akan tambahkan informasi di mana saya membelinya, di lantai berapa, di toko apa. Mungkin akan ada foto-fotonya setelah ini. Terus ini ada kartu garansi, dan garansinya untuk klaim garansi 2 tahun untuk klaimnya ke ke Asus Service Center di kota-kota terdekat lah. Tapi ini nggak diisi oleh sellernya. Biasanya kan diisi. Kalau ini enggak, jadi masih kosong. Jadi kalau dijual juga rada aman. Kayak HP saya dulu. Sejak sudah beli atau sejak udah cash, saya pindahin ke sini karena biar mudah dibawa pulang. Tasnya biar mudah dulu. Dan saya kalau BEC cuma pakai ini, tas ini, dan cuma bawa 2 juta. Terus chargernya yang udah kecil. Dan sudah, itu saja. Dan
dapat tasnya backpack. Oke, pertanyaannya kenapa saya membeli ini, berani membeli ini gitu ya. Harga awalnya tuh kalau di online tuh kan 4,6 atau 4,8, terus di toko lain tuh 5,8, 5,9, 5,5. Sini atasnya tuh Jona Notebook. Pokoknya mah di BEC di lantai 1, nanti saya akan screenshot soalnya saya foto di sini. Harganya tuh sekitar 5,3. Ya, 5,3. Sebelumnya ada yang paling murah 5,5, tapi ini tuh sebenarnya harga awalnya tuh 5,4. Terus saya coba-coba kayak negosiasi gitu ya, nego. Paling murahnya berapa, paling pasnya berapa? Oke lah 5,3, soalnya yang ininya mbak-mbak. Terus ketika sudah 5,3, saya kan sebelumnya sudah tahu tentang fitur split kredivo gitu kan. Fitur split kredivo ini bisa digunakan jika kolaborasi dengan merchant dari blibli.com atau disebutnya Blibli in store. Terus bagaimana apakah harus ada akun khusus gitu? Syaratnya itu cuman kalau kita punya akun laku kredivo dan cicilan tanpa kartu kredit lainnya, bahkan kartu kredit juga bisa. Sedangkan saya punya kredivo yang limitnya tuh masih utuh gitu kan, soalnya di ACC. Terus nyoba-nyoba bagaimana biar di splitnya tuh nggak terlalu tinggi bunganya, jadi kayak di 50% dari kredivo, 50% nya cash. Makanya 3,3 nya itu kan awalnya 54, diskon 100.000 jadi 53. Terus di beli-belinya juga dapat diskon 5% sampai 100.000. Jadi 33 dikurang 100.000 32. Jadi hanya nambah cashnya itu 2 juta. Jadi kayak DP lah disebutnya. Tapi nggak ngaruh ke semua cicilannya. Dan di sistem di beli-belinya itu cukup simpel karena kita menggunakan persetujuan dari admin atau yang punya tokonya itu atau bosnya. Ketika harganya 5,3 terus dari kredivonya cuman 33 lah kita hitung. Terus ketika udah cash dari kredivo, sistemnya kita hanya kayak di belanja online. Bedanya ketika barangnya offline. Jadi sistemnya pembayarannya online tetapi barangnya langsung ada di depan mata. Seperti itu. Dan mari kita langsung ke gadgetnya. Asus M509BA Grey, yang dimana ini memakai prosesor AMD A4 dan sudah memakai SSD. Jadi bukan hard disk lagi. Dan ini SSD-nya tuh hanya 256. Jadi kalau normalnya tuh 100 GB atau 80 GB buat sistem, sisanya 150. Jadi sekitar 230 berapa lah. Jadi nggak full 256. Dan mari kita review apakah laptop ini bekerja dengan baik. Karena tadi sudah dibuka terus diinstalasi. Jadi di instalasinya tuh diinstal beberapa aplikasi kayak ada serial kill dari serial number atau window aktif yang katanya original. Meskipun saya tahu sih mana bedanya original sama yang crack gitu kan. Microsoft Office Home Student yang 2019. Di sini juga ada logonya. Jadi ada logonya, ada AMD A4. Oke, dikarenakan ini mejanya pendek, jadi kita hanya bisa segini. Oke, kita coba lihat dulu. Ini di bagian samping kiri. Autofokusnya. Oke. Di sini ada untuk charging, port untuk charging, terus ada USB Type-C dan ada HDMI dan USB 2.0 kayaknya. Soalnya gak ada biru-biruan, tapi kayaknya udah 3.0 sih. Terus sebelah sampingnya ada untuk lock, jadi untuk mengunci layar. Ada 2 USB 3.0 lah pokoknya mah, udah versi 3. Terus ada untuk iPhone jack, untuk headset ini ada micro SD dan ini ada LED. Jadi cukup simple. Ini untuk ininya, ini ada logo Asus di sebelah ininya. Terus kalau di belakangnya ini untuk kipas, speaker dari bawah, ini kipas kayaknya. Ukurannya tuh 15,6 inci. Apakah bisa pakai satu tangan? Oh enggak bisa, bahaya. Baru hari pertama jangan ngada-ngada. Oke. Untuk layarnya 15,6 kalau nggak salah. Resolusinya masih HD tapi. Terus di sini ada webcam. Dan untuk keyboardnya, untuk logo tadi yang saya sebutkan di sini ada logo untuk Microsoft dan ini AMD A4. Yang anehnya ketika saya membeli HP dulu nggak ada logo ini loh. Jadi gak bisa tahu orang-orang pakai ini. Kalau ini ada sound musiknya by Sonic Master. Jadi gak ada dual speaker di sini.
Dan untuk tombol powernya ada di sebelah sini. Jadi 15,6 tuh bertambahnya tuh lumayan, gak lumayan jauh sih, gak lumayan besar juga. Tapi dari sini ke sini, dulu kan hanya nyampe sini, dan sedangkan ini ada, jadi ada 6 lock. Jadi si enter atau deltnya tuh aman, jadi soalnya powernya di sini. Dan kita akan nyalakan karena ini memakai SSD. Apakah secepat apakah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini sudah di set oleh yang sellernya. Soalnya saya belum utak-atik lagi karena ini kayak di loginkan atas nama Muhammad Rizky gitu. Saya pengennya sih ada Muhammad Rizky PS. Seperti itu. Jadi sekitar 10 detik, tapi kalau ke home sekitar 15 atau 17 detik. Nah, seperti itu. Ini untuk tampilan awalnya, dan yang bikin saya unik dan jadi ingat yang HP itu, ini sudah ada backlit. Wow. Jadi backlightnya itu ada 3 level. Ini mati, ini level 1, level 2, dan ini level 3. Lumayan responsif, tapi kayak licin, entah mungkin ini jenisnya beda karena nyambung tuh sininya tuh, dan ininya touchpad biasa. Hanya nyambung aja sih kalau yang belum biasa. Asus TUF komputer AMD A4 versi 9125. Oh, ternyata masih 2 core, bukan quad core. Maksimalnya 2,3 GHz, RAM-nya 4 GB, sekarang tersisanya 3,8 GB yang bisa dipakai. Sudah 64 bit, dan ini websitenya, dan ini Windows-nya sudah aktif. Jadi saya record ini karena mungkin untuk yang pembelian offline dan mendapatkan Windows 10 Home Single Language. Sama lah kayak, jadi sebenarnya nggak ada bedanya kita mau beli offline atau online karena sudah di bundling atau di build dari pabriknya atau dari Asusnya. Hanya saja yang bedanya tuh berarti kan kita di setting dulu bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini. Jadi kayak ada ID-nya atau ininya, saya juga masih kurang tahu. Ini memori VRAM-nya tuh 64 MB, tapi shared-nya tuh sekitar 2 GB ya. Radeon R3. Itu membuktikan kecepatan SSD. Oke. Wis, cepat amat. Belum 10 detik loh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya lebih lama ya, soalnya ini belum pernah dibuka. Sekitar 15 berarti. 16, 17, 18. Nah, karena Filmora tuh nyampe sini aja karena biasanya suruh milih, tapi ininya loadingnya oke, cepet. Ada. Untuk SSD-nya dari 256 tuh, yang ini yang C-nya tuh atau dibuat OS-nya tuh 84 GB, dan yang ini 152. Jadi kalau dihitung tuh sekitar 230-an dari 256. Jadi gak full 256. Ini saya memakai dari hotspot, apakah loadingnya cepat atau tidak. Kita bisa lihat. Oke, udah nyampe. Oke, sekitar 3 detik lah. Karena mungkin koneksi juga. Ya, sekarang kita akan cari channel saya. Ini enak loh. Keyboardnya lumayan enak, jadi kayak ada suara gitu. Tapi ini bakal kena copyright kalau saya menyetel lagu saya sendiri. Kita lihat dulu. Nah, karena saya juga tidak menyangka yang laptop yang review HP ini bisa sampai 17K. Terus malah yang unboxing tablet sampai 29K lebih. Dan saya bisa gajian dari itu. Makanya saya bisa beli lagi laptop ini. Ini 30, masih kecil. Jadi suaranya tuh dari ke bawah ya. Kalau yang HP itu kan dari sini kayak ke atas, kalau ini kayak ke bawah. Kalau kita full screen. Ini 50 padahal. Jadi standar ya. Masih soalnya belum 2 speaker juga. Nah, dari sini keluarnya. Jadi disarankan kalau mau speaker tuh lebih mending pakai speaker eksternal. Ini 70. Ya, kita copy Betobun.
Nah, speednya beda. Hampir 100 Mbps per detiknya. Ini size-nya padahal sekitar 2 gigaan. Yakuto pun udah tamat soalnya. Oke, lumayan cepat berarti. Oke, sudah dikonekkan untuk harddisk eksternalnya. Speednya sekitar 24 ya. Mungkin ini juga kayak kepatokku ini. Jadi masih sekitar 20-an. Oh, speednya berarti kebagi ya. Ya, seperti itu. Jika kalian terbantu, silahkan like, comment, and subscribe. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom di komentar. I'm Muhammad Rizky Fias, and I'll see you guys on my next video. Bye.